Oke dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Untuk video kali ini langsung aja ya lur. Saya mau kasih saran buat para pemula-pemula atau perakit seperti saya ini, perakit pemula. Saya yakin kalau master-master udah pasti ngerti. Tapi kalau pemula itu wajib, wajib tahu lah, wajib tahu. Apa itu? Yaitu kalau kita habis merakit sebuah komponen amplifier seperti ini adalah komponen amplifier ya lur. Baru jadi ini, baru jadi pesanan dari orang. Ini baru jadi. Sebelum kita cek sound, sebelum kita sambung ke speaker, kita harus cek ini dulu lur. Kita harus cek yang namanya tegangan DC offset, terus tegangan bias transistor final. Itu harus. Gimana caranya? Kita harus menggunakan sebuah avometer, baik itu digital seperti ini atau avometer analog. Kalau digital seperti ini kita arahkan yang mudah aja di angka 20, bisa di 2000 mili, bisa di 200 mili. Kita di 20 volt DC aja. Terus avometer ini mempunyai dua kabel, hitam dan merah. Langsung aja untuk kabel hitam kita colokkan di ground, bisa di ground power supply ini, bisa di driver atau bisa di ground speaker langsung juga sama aja. Biar mudah kita tancapkan, ini kan namanya soket speaker lur ini. Ini ada jepitan itu buat jepit kabel lah. Kita jepitkan di sini aja, yang ground, yang hitam di ground. Aduh, jatuh. Oke, berdiri. Ini udah nyala ya lur. Ini ada LED udah nyala, Bluetooth udah nyala. Pengecekan ya harus nyala, masa nggak nyala. Terus yang merah kita masukkan di sini. Ntar kita majukan kameranya biar kelihatan. Tadi yang crop hitam di ground sini sudah masuk sini ya. Saya masukkan lewat belakang. Sudah saya jepit. Terus yang merah kita masuk di speaker plusnya ini. Karena ini ampli mono bebas. Bebas yang ini, bebas yang ini. Oke lur, itu ketemu 0,00. Dari driver ini juga bisa. Ini ada tulisan, alah, kaling-kalingan kabel. Ini ada out ya. Jadi di sini juga bisa. Kadang 0,01. Itu masih batas toleransi. Jadi kita harus cek. Jadi kalau DCO harus di angka 0,00 atau 0,01 atau paling banyak 0,02. Itu paling banyak. Jangan sampai 0,03 ke atas. Nanti itu tegangan ripple atau riak-riak DCO menuju riak-riak DC menuju speaker itu mengganggu speaker, bahkan fatal nanti. Lama-lama speakernya malah hangus, kobong. Error kayak gitu. Terus langkah kedua kita cek tegangan bias. Apa itu bias? Yaitu bias transistor final. Mana transistor final ya ini? Saya menggunakan Toshiba 2S5200 dan SA1943. Ini ada 4 transistor lur. Cuman yang kelihatan hanya 2. Terus seperti biasa, angka tetap di angka 20 VDC. Kita masuk di tegangan kaki basis transistornya ini. Kaki basis adalah kaki yang paling kiri untuk Toshiba SC5200. Ini ketemu 0,36. Ini adalah transistor plus yang SC5200. Terus yang yang min 0,36, 0,35. 0,36 sama ya lur. Jadi kalau DCO nya tadi ini 0,00,
itu otomatis kalau komponen drivernya itu normal, pasti tegangan bias pasti imbang, jadi nggak pincang. Kalau besar sebelah nanti suaranya itu serak, hasil suaranya itu biasa serak, terus nada bassnya juga geber biasanya kayak gitu, karena tegangan biasnya itu nggak imbang. Terus efeknya lagi kalau tegangan bias nggak imbang, transistor final panas sebelah biasanya, yang tinggi lebih panas biasanya kayak gitu. Jadi harus imbang, jadi panasnya itu imbang. Ini panasnya berapa derajat, misal ketemu 2 derajat, misalnya ini juga 2 derajat, 100 derajat ya 100 derajat semua kayak gitu, nggak panas sebelah, jadi suaranya nanti pasti enak. Oke, langsung aja kita cek sound, kita nanti cek lagi menggunakan musik, cek DCU nya menggunakan musik, ini sudah terhubung bluetoothnya kalau nggak salah. Ntar ini volumenya saya kecilin dulu, kita mundurkan lagi biar kelihatan. Kita cek dengan lagu terserah lah, yang penting bunyi. Ini sudah bunyi. Terus kita cek lagi. DCO nya dulu. Masih 0,00. Biasnya bias plus 3536, bias min 36 37, sama ya lur. Jadi ini normal. Jadi kita memakai amplifier ini dengan bisa leluasa lur, nggak takut speaker jebol, nggak takut powernya jeblok atau gimana, itu nggak takut. Jadi kayak gitu aja cara mengecek tegangan DCO dan bias, mudah banget, dan harus kita cek setelah kita merakit sebuah amplifier, harus kita cek. Bahkan contohnya seperti ini, pernah saya ya merakit mendapat servisan speaker aktif. Speaker aktif itu baru beli. Speaker aktif baru beli, orangnya langsung dibawa ke sini, katanya dicek di rumah, suaranya nggak enak. Setelah saya cek, ternyata DCO-nya tinggi, tegangan biasnya nggak imbang. Itu padahal speaker aktif baru, lur. Jadi speaker aktif pun atau power bell up pun harus kita cek tegangan DCO-nya. Apalagi power rakitan seperti ini. Sudah sangat wajib, lur. Oke, kayak gitu aja ya tips dari saya. Semoga bermanfaat, terutama buat para pemula. Seperti saya ini, saya juga pemula. Kita sama-sama belajar, banyak kekurangan, mohon maaf. Dan jangan lupa bantu subscribe dan like-nya. Yang mau subscribe silahkan pencet tombol loncengnya juga, biar semoga kalian diberi kesehatan, keberkahan, kelancaran rezeki, kedamaian dalam keluarga, panjang umur. Oke, kayak gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.